Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nabila, salah satu mahasiswi Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD semester 6. Tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah model pembelajaran IPS SD yang diampu oleh dosen saya, Ibu Irma Inesia Sri Utami MPD. Di sini, saya akan memaparkan sedikit tentang media dan sumber belajar. Seperti pada kondisi saat ini, hampir semua orang tua di Indonesia mendapatkan tanggung jawab mendampingi anaknya belajar dari rumah menggunakan sistem yang berbasis online. Akan tetapi, sistem pendidikan online pun tidaklah mudah untuk diterapkan kepada siswa di rumah. Terdapat 3 jenis kelompok besar dalam pembelajaran sekolah pada saat pandemi ini. Kelompok yang pertama adalah anak-anak yang sudah terbiasa dengan pembelajaran online. Biasanya, sekolah sudah pernah menerapkan secara penuh pembelajaran online pada siswa, sehingga siswa tidak akan merasa kesulitan menghadapi pembelajaran jarak jauh karena sudah terbiasa mengakses aplikasi pembelajaran seperti rumah belajar, ruang guru, dan lain-lain. Kemudian, selanjutnya kelompok yang kedua adalah anak-anak dari sekolah yang melakukan pembelajaran semi daring. Pada kelompok ini, guru memberikan tugas kepada siswa melalui WhatsApp dan tidak berinteraksi secara langsung dengan siswa. Kemudian, kelompok yang ketiga adalah anak-anak yang tidak bisa melakukan banyak hal karena keterbatasan infrastruktur dan daya dukung teknologi. Guru dan sekolah harus pandai memilih materi dan cara yang efektif untuk diberikan kepada orang tua, yang kemudian akan memudahkan anak-anak memahami pembelajaran meskipun belajar di rumah. Seperti halnya orang tua dapat memberikan anak-anak pendidikan tentang pengertian COVID-19, seperti cara merawat kebersihan, kesehatan di dalam dan di luar rumah, juga menjelaskan tentang bagaimana cara menghindarinya agar tidak terjangkit COVID-19. Kemudian, guru juga dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media yang mudah dimengerti oleh anak, supaya pembelajaran yang diajarkan dapat tersampaikan secara tuntas meskipun dengan melalui sistem online. Di samping mengajarkan kedisiplinan pada diri siswa, media dan sumber belajar merupakan elemen yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran IPS, terlebih lagi ketika belajar di rumah seperti saat kondisi pandemi ini. Selain dapat mengaktifkan siswa belajar, media juga membantu memudahkan siswa dalam memahami materi IPS. Maka, sebagai seorang guru, wajib untuk memiliki pemahaman terkait media belajar IPS yang inovatif. Guru harus mampu memilih, merancang, serta mengembangkan sendiri media dan sumber belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran IPS. Adapun jenis-jenis media pembelajaran IPS yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, media grafis. Contohnya seperti gambar atau foto. Kegiatan pembelajaran di rumah yang mungkin sulit untuk bertatap muka tidaklah menghalangi kegiatan belajar mengajar. Belajar dapat digantikan dengan memberikan penjelasan kepada siswa disertai dengan contoh gambar atau foto guna memperjelas isi materi yang akan disampaikan oleh guru. Dan jangan sampai gambar atau foto juga video tidak berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Carilah atau buatlah gambar dan video semenarik mungkin agar anak-anak tertarik dengan isi dari pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru.
Hal ini dapat menjadikan pembelajaran bermakna bagi siswa di rumah. Selanjutnya yang kedua yaitu media audio. Contohnya, guru dapat membuat rekaman suara yang berisikan materi pembelajaran IPS melalui rekaman audio atau voice note. Kemudian, rekaman tersebut dapat dikirimkan pada siswa melalui grup belajar dan orang tua yang akan memperdengarkan kepada anak sambil membantu siswa dengan menjelaskan pemaparan yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah alat yang digunakan sebagai media pembelajaran atau bisa juga dimaknai sebagai alat yang dimanfaatkan untuk menyampaikan suatu pesan. Tetapi alat tersebut diam. Sederhananya hanya sebagai alat pembantu menyampaikan pesan saja, karena dia memang sifatnya tidak bisa menjelaskan isi pesan itu tanpa orang lain. Contohnya seperti PPT. Guru dapat membuat PPT semenarik mungkin dan menggabungkan PPT penjelasan materi pembelajaran dengan suara rekaman. Adapun fungsi dari media pembelajaran itu sendiri yaitu untuk memberikan pengalaman baru kepada siswa dengan lebih mengkonkretkan konsep yang masih bersifat abstrak, menambah motivasi belajar, menambah semangat belajar, dan mempertinggi daya serap belajar. Adapun manfaat media pembelajaran secara umum adalah yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indrawi seperti objek yang terlalu besar, objek yang kecil, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, kejadian yang terjadi di masa lalu, objek yang terlalu kompleks atau konsep yang terlalu luas. Kemudian yang ketiga, mengatasi sikap pasif anak didik dengan penggunaan media yang tepat dan bervariasi. Yang keempat, memberikan perangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama di antara anak didik, karena perbedaan latar belakang guru dan siswa yang berbeda mengakibatkan sulitnya menyamakan persepsi anak didik mengenai suatu konsep jika tidak menggunakan media pendidikan. Ada juga beberapa alasan guru tidak dapat menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup. Biasanya, guru beralasan media tersebut mahal dan terlalu canggih. Kemudian yang kedua, guru tidak biasa menggunakan media atau gaptek. Guru beralasan media itu hanya untuk hiburan, sedangkan belajar itu haruslah serius. Kemudian yang ketiga, guru tidak memahami arti penting dari penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai cara membuat sendiri media pembelajaran. Guru juga beralasan tidak memiliki keterampilan menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang kelima, guru tidak memiliki waktu untuk membuat media pembelajaran karena guru terbiasa menggunakan metode ceramah. Dilihat dari kondisi sekarang, meskipun sudah berlaku masa new normal, Menteri Pendidikan masih belum mengeluarkan izin resmi terkait diperbolehkannya kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali. Kegiatan belajar mengajar terpaksa masih dilakukan via online sampai waktu yang masih belum bisa dipastikan. Maka dari itu, karena pembelajaran jarak jauh akan dilanjutkan kembali pada tahun ajaran baru 2020 dan 2021, guru perlu mempersiapkan secara matang tentang bagaimana menyampaikan materi dan membuat media yang bervariasi agar siswa tidak merasa jenuh dengan belajar di rumah melalui pembelajaran online. Media tersebut haruslah membuat siswa merasa ringan untuk memahami pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Sekian pemaparan yang sangat sederhana ini dari saya.
Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton video ini dan juga saya sendiri. Jangan lupa tetaplah menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, supaya kita sama-sama bisa bekerja sama memutus mata rantai penyebaran pertumbuhan COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.